Apa kabar, Amang? Luar biasa, sehat walafiat, puji Tuhan. Amang, kan kita tahu seorang bankir yang kemudian juga belajar teologi dan aktif di berbagai organisasi, kemudian aktivis partai begitu. Kemudian bergabung dengan Perindo. Apa gerangan kemudian Amang di periode ini mencalonkan diri menjadi calon legislatif? Bisa cerita itu, Amang? Oh, baik, terima kasih. Jadi saya awal dulu S1 saya itu sebenarnya sarjana sosial politik dari USU Medan, sosial politik. Lalu saya pernah jadi guru habis tamat. Setelah itu melamar, kerjalah di bank 30 tahun. Puji Tuhan bisa berjalan dengan baik, tidak ada noda, tidak ada celah, walaupun tidak ada sesuatu hal yang menakutkan, dan saya bisa purna bakti dengan sempurna tanpa hubungan dengan aparat hukum atau aparat sosial. Lalu saat COVID itu, ya setelah 30 tahun bekerja, saat COVID, kerja dari rumah. Lalu saya dengan istri, alam saya Siringo-Ringo, ngambil S2 teologi, lanjut S3 teologi. Nah, setelah kami pensiun, anak saya yang bungsu, seorang perempuan, cewek, dia itu pas tamat SMA kelas 3. Lalu kami harus menyediakan dana untuk dia kan, sementara saya sudah pensiun. Bedalah kalau pensiun dengan yang aktif. Nah, dia melamar dan amazing grace bahwa dia diterima di satu universitas, ya, di Tangerang sana, yang biasanya kalau normal itu gak ketulungan biaya untuk menengah ke bawah. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, anak saya ini, perempuan ini, Guru Kusapudan ini, lulus dengan beasiswa 100%. Nah, beasiswa 100%, dia juga lulus di Bandung, negeri, tapi diambil yang beasiswa, sehingga saya tidak mengeluarkan uang 1 rupiah pun, pas pula online. Nah, menyikapi ini, kami dengan istri lalu berdiskusi. Kita ini udah mendapat anugerah, janganlah menjadi laut mati. Kalau laut mati, semua itu jadi untuk diri sendiri. Tapi baiklah kita bisa menyalurkan seperti Danau Toba dengan Sungai Asahannya, dan dengan danau-danau lain yang bisa disalurkan ke pihak lain. Lalu apa yang mau kami lakukan? Nggak sadar saya, kami berdua tahun 2019 waktu aktif mendirikan sebuah yayasan. Namanya Yayasan Ayo Bangkit Generasi Muda. Fokus kepada pembinaan generasi muda dan mempersiapkan generasi muda. Nah, dengan itu, lalu apa kita mau lakukan? Kami mencoba mendekati sekolah-sekolah negeri di Jakarta, khususnya utara, lebih khusus lagi sekitar tempat tinggal kami, untuk kami bisa memberikan ceramah atau diskusi pembangunan karakter. Itu kami lakukan demikian lama, volunteer. Kami pakai yayasan, ya, kalau di Jakarta itu harus pakai, nggak boleh atas nama pribadi. Kalau atas nama gereja panjang urusannya, kami yayasan kami masuk, dan itu mereka pun oke, gitu. Nah, kami mengajar sekian banyak sekolah, sekian ribu anak-anak muda, volunteer, kami bawa kadang jimik-jimik untuk menyemangati, kasih hadiah bagi yang nanya, termasuk memberikan buku. Nah, ternyata yang kami lakukan itu ada yang memantau, yang tak kami pikir, kami duga. Lalu dia bilang ke istri dulu yang diajak, Bu Lala, panggilan istri saya, ibu kan ini udah doktor. Nah, waktu itu belum doktor, tapi udah disertasi. Nah, ibu doktor. Terus mau nggak ikut caleg gitu kan? Untuk apa bos? Kita bilang. Kami tanpa caleg pun, kami sudah melakukan apa yang memang kami lakukan sebagai sebagai membalas kasih Tuhan, karena kami sudah selesai dengan urusan anak sekolahnya. Sekarang kami memikirkan anak-anak lain di luar anak kami yang kami lahirkan. Nah,
sudah berapa lama ya, sudah lumayan, tapi tidak perlu diekspos segala macam, tapi kami bikin di kegiatan yayasan kami gitu kan. Nah, lalu dia bilang, sorry, selama kami melakukan pendekatan ke sekolah-sekolah itu, banyak guru yang honor sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun, nggak diangkat-angkat P3K, dengan gajinya ya pas-pasan lah namanya di Jakarta. Nah, ini kami dapat dari beberapa sekolah, diskusi dengan anak-anak juga, bagaimana keadaan anak-anak sekarang. Mereka juga suka telepon tengah malam ke rumah, bagaimana Bu kondisinya ini Pak, orang tua saya berantem, apakah saya kabur dari rumah? Itu salah satu contoh yang kami terima, lalu kita nasihati. Jangan. Kalau kamu kabur dari rumah, lebih runyam. Nanti bapakmu sama mamamu bisa lebih berantem lagi. Gara-gara kamu anak kita kabur. Gara-gara kamu anak kita kabur yang satu. Dan kamu di luar sana, ketemu nanti orang yang minum, kamu ikut untuk menyelesaikan stresmu. Itu jangan sayang, kata kita. Terus saya ngapain? Kamu buka pintu sedikit, kamu nyanyi-nyanyi di situ. Nyanyi apalah. Ya misalnya kau nyanyikan haleluya, itu aja nyanyikan terus saya bilang, atau aku memuji kebesaranmu, lalu kamu tidur. Nah itu yang dilakukan. Besok paginya subuh-subuh di WA, Bu terima kasih, orang tua saya sudah damai dan mereka sudah sepakat tadi pagi tidak mau ribut lagi katanya. Nah itu salah satu. Jadi kami kasih tahu ke contoh ya, banyak. Nah, lalu teman-teman di DPW Perindo bilang begini, Pak, betul Bu, tapi kalau Ibu di luar sistem, mau profesor doktor punya yayasan, punya lembaga, jadi ketua umum, apapun katanya itu, tidak akan diperhitungkan, tidak akan didengar. Dianggap nanti kafilah jalan, anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Tapi kalau ikut di dalam sistem, itu lebih powerful, lebih berpengaruh. Oh itukah? Kita bahas sama istri, ya masuk akal juga. Kita harus berbuat, harus ada di dalam. Ya, minimal kita ada memberikan dampak. Nah, lalu setelah itu istri saya oke, saya pun ditawarkan. Kosong di Kalimantan Selatan 2 katanya. Kosong Kalimantan Selatan. Terus saya di situ 11 tahun. Saya hafal tahu semua, banyak keluarga juga teman-teman debitur. Ya, dan nama saya pun tidak tercoreng di sana. Salah satu, saya pernah ketua Festival Budaya Batak se-Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan tahun 2010-an. Nah, saya bilang begitu. Terus diajak, sama pemikiran kami, kalau kami berada di luar sistem, kami kurang diperhatikan. Maka kami sepakat dengan istri, ayo kita gabunglah ke sini jika ini mungkin, jika ini jalan Tuhan, untuk kita berbuat sesuatu bagi generasi ini. Kami fokus kepada generasi ini karena kami melihat bahwa karakter yang terjadi itu sudah repot itu. Maka kami datang ke SMA dan di tagline kami pun kami selalu bikin itu hanya 2 poin kami adalah pembangunan karakter dan revolusi mental. Jadi menghasilkan generasi muda yang memiliki karakter yang baik. Patokan kami Pak, setiap mengajar, enggak panjang-panjang. Hanya kami bilang karakter itu kami ambil poin 4 saja. Pertama, cinta dan menghormati orang tua. Kedua, meningkatkan kualitas atau mutu. Mutu ini melalui pendidikan. Karena kami adalah dosen, kami himbau mereka untuk meningkatkan kualitas dengan cara belajar dari sekarang. Ya. Apalagi nanti tahun 2045 Indonesia 1 abad, maka kalian yang SMA sekarang ini akan menjadi Kapolda, Kapolres, Direktur, Kepala lah, karena 22 tahun lagi kalian sudah jadi, saya bilang begitu. Nah, itu kualitasnya, tapi mulai pendidikan dari sekarang. Poin yang ketiga adalah budi pekerti. Ini yang harus kita kembangkan lagi, budi pekerti, supaya bisa hidup berdampingan, memiliki 3 keharmonisan. Harmonis terhadap Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, harmonis dengan sesama manusia, dan harmonis kepada alam. Jaga kelestarian alam. Dan keempat adalah cinta NKRI. Inilah modal kami
yang menyemangati kami sehingga kami kami tangkap kesempatan yang diberikan oleh Pak Haritanu ini untuk kami bisa menjadi caleg. Itu latar belakang awal dan pandangan kami ke depan bahwa pembangunan karakter dan revolusi mental sudah saatnya kita kencangkan, Bapak. Ya, dan mulailah dari anak-anak sampai umur 17 tahun. Itu harus kita isi. Sampai umur 17 tahun, terutama fokus juga pada SMP. Kenapa SMP? Kalau SMP itu kan dari SD, yang anak-anak masih kosong dia. Kalau udah bergaul dengan SMA, sudah ada sedikit terisi dari lingkungan. Tapi mumpung di SMP kita bentuklah pemikirannya, kita modali dia mentalnya, karakternya dengan apa yang terbaik, sesuai dengan budaya, sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan kehidupan bangsa dan negara kita. Karena kata psikolog, kalau udah di atas 18 tahun, ada banyak tantangan. Udah sedikit, agak sulit kita merubah karakter dari atas 18. Apalagi kalau sudah bekerja, nah harus melakukan revolusi mental. Itulah gambaran apa yang kami lakukan, dan kepada setiap orang-orang yang kami jumpa, kami tekankan hal ini terutama untuk generasi muda. Demikian sekilas, Pak. Baik, Amang Sitanggang, sudah banyak tadi penjelasannya soal bagaimana kemudian memilih jalan di usia yang masih diberi Tuhan setelah pensiun, masih bertugas memberi hati pelayanan untuk kemaslahatan umat. Lalu apa tantangan sebagai caleg di Kalimantan Selatan 2, Bapak ya? Siap. Pak Sitanggang. Ya. Kira-kira apa tantangannya dan berapa kabupaten menjadi dapilnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini realitas, tantangan memang berat, ya. Tetapi memang berat karena yang teman kita bertanding lah, bukan musuh ya. Teman saya bertanding itu bekas bintang ya, ada bintang 2, terus pengusaha, orang kaya, bekas bupati, segala macam itu mereka jabatan saya lihat adalah orang-orang yang dulu berkuasa dan memiliki harta banyak. Tetapi saya tidak menganggap itu sebagai suatu tantangan yang berat, tapi saya menganggap itu adalah satu dorongan ya, dorongan. Karena saya ingat ada ayat di dalam tertulis Matius 11 ayat 28 sampai 30 itu berkata, marilah kepada Aku yang letih lesu dan berbeban berat. Saya tahu ini berat, Pak. Saya tahu berat di pencalekan ini, apalagi tantangan sekali, dan perubahan money politics itu mudah-mudahan kencang sih tidak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, ya saya bilang apa lagi. Cuma saya tidak takut sedikit pun tentang hal itu. Saya tidak takut, karena saya percaya ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang. Ini kuk yang dikasih oleh Yang Maha Kuasa sesuai dengan yang diberikan ke saya, yakini untuk saya ambil, dan saya percaya kuk itu ringan dan ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Nah, di dapil saya ini ada 2 kota, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kota Baru. Inilah situasi kondisi Kalsel 2, ada 5, dan untuk DPR RI tahun ini juga 5 dari dapil kami ini. Demikian, Pak. Lalu kalau Tuhan berkenan nanti Pak Sitanggang diberi kesempatan menjadi mewakili daerah Kalimantan Selatan 2 ini, menjadi DPR RI di pusat nanti, kira-kira apa yang harus dibangun? Pastinya kan perhatiannya juga ke dapilnya, begitu. Siap. Baik. Secara nasional, saya memperjuangkan itu pembangunan karakter dan revolusi mental. Secara nasional, karena inilah yang menjadi
bahasa Bataknya sikap barbar atau persoalan utama yang terjadi yang saya lihat. Kalau mental itu, kalau karakter itu sudah terbangun dengan poin 4 tadi, ya, dan mereka yang sudah menjabat sekarang bisa direvolusi mentalnya kembali lagi kepada yang 4 tadi, ya. Poin yang fokus saya berikan kepada Kalimantan Selatan ini secara khusus, yaitu yaitu pencegahan asap dan banjir, revitalisasi lahan, lalu penyediaan air bersih, lalu peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Yang tujuannya itu menjadi satu poin adalah untuk mencapai Indonesia sejahtera. Indonesia sejahtera di dalamnya ada Banua sejahtera, NKRI berdaulat. Itu yang program yang saya buat, tapi semua selalu kembali kepada karakternya dulu kita bentuk, mentalnya dulu dibentuk kembali kepada poin 4 tadi, dan saya yakin itu akan berdampak. Mungkin bukan zaman ini, mungkin 5 tahun lagi. Tetapi kita harus berbuat. Kalau nggak berbuat, semakin runyam lagi nanti. Demikian gambarannya, Pak. Mas Tanggang, tadi kami garis bawahi ungkapan dari Bapak bahwa revolusi mental itu akan didengungkan di Dapil, dan memang revolusi mental lah yang menjadi masalah di bangsa ini. Kita tahu di periode pertama pemimpinan Jokowi waktu itu, nawacita yang disebutkan itu kan revolusi mental begitu. Tapi jujur sampai sekarang revolusi mental yang kita lihat itu, yang kita dambakan itu tidak ada begitu. Kira-kira apakah ini otokritik untuk kita dengungan dari Pak Sitanggang ini? Pak, pertanyaan yang bagus. Itu pertanyaan yesterday, today, and tomorrow, ya kan? Itu bagus. Nah, memang waktu awal Pak Presiden kita 2014 sudah mendengung-dengungkan revolusi mental. Ya. Betul. Dan saya amati sampai udah ending ini berbanding terbalik dengan revolusi infrastruktur. Jadi saya lihat, saya tidak mempojokkan Pak Jokowi dalam hal ini, tapi saya terima kasih bahwa revolusi infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, sarana-sarana yang vital lainnya yang masif sudah dikerjakan beliau. Tapi tidak sebanding dengan keberhasilannya dengan revolusi mental. Dan saya sadar, revolusi mental itu tidak bisa dalam tempo 5 tahun. Harus berlanjut terus. Maka tadi sebelum kita melakukan revolusi mental, baiklah yang sudah ada sekarang ini existing, kita tidak menyalahkan sejarah, apa yang telah terjadi yang Bapak juga amati, masih ada korupsi, masih ada dan lain-lain, itu salah satu pertanda revolusi mental belum seindah revolusi infrastruktur. Karena seperti kita katakan tadi, kalau udah di atas 18 tahun dia, ke atas itu, merevolusi itu agak susah, tapi harus kita lakukan. Nah, maka kita mulai dengan pembangunan karakter dari umur 0 sampai 17 tahun. Itu, Pak. Baik, di periode ini, pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif ini juga berbarengan. Ini tantangan bertepatan. Partai Perindo ini kan pendukung Ganjar Mahfud. Ada 3 calon. Tentu ini kan tantangan juga. Bagaimana di lapangan juga Pak Sitanggang bukan hanya membawa nama Partai Perindo, tetapi juga tantangannya bagaimana calon yang diusung oleh 4 partai Perindo, PD Perjuangan, lalu P3 dan Hanura itu bisa menang begitu.
Ya, terima kasih Pak. Nah, inilah kerja karena Perindo sudah kalau saya bilang tanda kutip membuang diri ke koalisi ini, sama seperti saya membuang diri ikut jadi caleg, ya, bukan membuang diri artinya dalam arti negatif ya, menceburkan diri, harus fight, harus berbuat seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, dan salah satunya ya tetap kita ketika sosialisasi yang saya lakukan selama ini, baik ke tokoh adat, ke tokoh agama, ke pemimpin-pemimpin umat, gitu kan, semua umat, kita mendukung program daripada Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini. Dan kita pun, apapun konsekuensinya harus fight. Dan ya syukur pada Tuhan, di dapil-dapil ini, dapil saya ini, mereka itu sangat mencintai Gama. Saya senang sekali. Ya, senang sekali. Baru saja saya ketemu dengan mulai dari UMKM yang kecil sampai tokoh, mereka senang sekali mendengar bahwa Pak Mahfud MD jadi wapres. Oh, senang sekali. Pasti Pak Alidin pun saya dukung. Nanti saya bilangin semua warga kami ya untuk menopang Bapak. Ya, saya anak buahnya Pak Gama dalam koalisi ini, saya bilang begitu. Apalagi juga kalau orang-orang yang pencinta Pak Ganjar juga sangat banyak di sini. Saya lihat di Kalimantan Selatan 2 itu lebih dominan. Kalau bisa saya berasumsi atau memprediksi, ya at least 80% cinta Gama mereka. Saya perhatikan khususnya dapil saya yang saya pegang, karena saya udah jumpa juga kan dengan mereka, udah ngobrol-ngobrol. Kamu pendukung apa? Saya Gama. Oh iya, sama aliran kita. Itu yang menambah semangat saya juga Bapak untuk optimis, lolos ke Senayan, gitu Pak. Mas Tanggang, barangkali pertanyaan lanjutan dari kami sebagai calon legislatif yang hari ini dan beberapa bulan ke depan sudah berjuang mengkampanyekan diri. Bagaimana Bapak masuk ke tempat-tempat pemilih, ke kampung-kampung? Ini kan perlu ekstra tenaga, vitamin yang harus jor-joran disiapkan begitu. Apa yang Bapak lakukan tiap hari? Ritme yang Bapak lakukan di masa kampanye ini? Baik. Terima kasih. Saya sejak Juli, waktu masih DCS, saya sudah sampai ke pelosok-pelosok Kalimantan, ke tempat saya. Dan cukup jauh juga, kadang sinyal hilang. Ya, pernah dihubungi oleh Bendum, dihubungi Pak TGB, dihubungi dari Sekjen Perindo, nggak bisa masuk karena HP saya harus pakai WiFi setelah di kota baru. Nah, saya sudah mengunjungi mereka, berbicara dengan mereka. Memang betul, maklumlah di Kalimantan ini jalannya juga tidak semulus tol Jakarta, dan kondisinya juga kadang hujan, kadang panas. Jujur Pak, saya berani katakan secara fisik saya capek sebenarnya. Indonesia sudah merdeka sekian lama dan katanya seperti waktu begini sudah pernah melihat caleg nggak? Saya bilang baru Pak Alidin yang caleg RI yang sampai ke desa begini. Iya kah, saya bilang. Berarti Bapak belusukan sudah mendapatkan kami. Oh gitu, saya bilang gitu. Nah, ya itu juga membuat saya tambah semangat bahwa mereka menghargai kehadiran saya saat itu ya. Ya mudah-mudahan 14 Februari nanti mereka mengingat bahwa saya caleg RI yang pertama dari 80 orang yang sudah sampai ke dusun-dusun itu. Demikian Pak, upaya saya lakukan memang betul ekstra secara fisik untuk ini ya, maka juga hati saya harus saya pelihara, jiwa saya pun harus saya pelihara untuk tetap on track, untuk tetap berkobar-kobar. Hanya soal nilai dan etika ini,
Siap. Karena kami tahu bahwa Pak Sitanggang itu berlatar belakang karirnya kan bankir. Bankir Yes. tentu dilatih dan memang terbiasa, mereka disiplin, etikanya, kesantunannya terlihat, bagaimana melayani nasabah. Saya kira nilai-nilai profesionalisme itu kan ada di bankir. Yes. Berpakaian juga bagus, parlente begitu ya. Lalu Bapak kan belajar teologi ya. Tentu nilai-nilai etika Kristen itu kan Yesus mengajarkan bagaimana kita menjalankan kasih itu ya. Lalu kalau kita hubungkan dengan politik, politik ini kan tidak ada teman yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi begitu. Betul. Abadi itu sesuai kepentingan, akan berubah begitu. Apa yang Bapak mungkin singgungannya di lapangan, pasti banyak tantangan ini, nurani akan bergesekan begitu. Betul. Nah, disinilah harus jadi kami suka merenungkan sama istri, ya kan? Kenapa sih kita harus melakukan hal ini, memikirkan orang lain lagi? Ya mending kita jalan-jalan ke Samosir seminggu, ke Bali 3 hari, ke Tanah Karo, ya gaji makan 3 kali sehari masih bisa, ya kan? Asuransi masih ada, gitu. Tapi kami tidak mau berbuat, kami berpikir kami harus berbuat, ya. Kami harus berbuat meskipun menghadapi banyak hal ini. Nah, untuk mengaplikasikan lalu dalam hati kami sepertinya Tuhan berkata, kenapa kamu ambil S3 jadi dokter? Berarti tanggung jawabmu harus lebih besar daripada sebelumnya. Nah, inilah yang kami pegang. Dan dengan berkaitan dengan nilai tadi, ya, kalau orang masih memandang politik itu sebagai yang sudah umum, ya, kami memandang politik itu adalah sebagai wadah dan sarana untuk melaksanakan firman Tuhan. Saya ambil contoh Yusuf di Mesir. Kalau Yusuf tidak ada di pemerintahan itu, dalam sistem, matilah orang Israel saat itu. Demikian juga Esther. Kalau Esther tidak berani mati, ya, menghadapi Raja Ahasveros, harus dia mati. Kalau raja itu menolak, dia pasti mati. Ya, tapi dia berani. Keberhasilannya itu membuat umat Israel saat itu selamat. Nah, artinya itu nilai sekian ribu tahun yang lalu. Tapi dalam sekarang ini kita bisa aplikasikan bahwa kita hadir di tengah-tengah masyarakat adalah untuk melaksanakan dan membuktikan kita kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi, dan saat yang bersamaan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ini harus kita pegang. Siapa sesama manusia itu? Bukan hanya keluarga atau satu agama, tapi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Nah, melalui saya di DPR RI, akan banyak yang harus saya layani untuk tembus adat, tembus istiadat, tembus politik, tembus aliran. Tapi saya harus pegang teguh bahwa itu saya lakukan sebagai saksi dan terang, suratan yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang, seperti yang disaksikan oleh semua orang, yang jumlahnya seperti awan di langit yang mengelilingi kita. Itulah nilai yang kami terapkan untuk siap menjadi, kalau saya katakan, perpanjangan tangan Tuhan, puji Tuhan, kalaupun perwakilan dari rakyat, puji Tuhan. Dan semoga tidak, dan saya yakin lah, karena gimana ya, jujur aja kita bukan mau mencari duit ya, karena makan sudah cukup lah 3 kali sehari, nggak perlu punya apartemen banyak-banyak, nggak perlu punya kapal pesiar dan lain-lain. Tetapi cukup makan, seperti Bentuk berkata, asal bisa makan dan minum, cukuplah, tetapi berdampak. Itu tujuan kami untuk berdampak, Pak Ketua. Itulah nilai yang kami pegang bersama dengan istri, dan karena istri saya pun mendukung, maka saya tambah semangat. Seandainya istri tidak mendukung, saya tidak mau. Itu, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak Sitanggang. Ada ungkapan hidup ini adalah kesempatan. Itu juga menjadi lagu dari
almarhum Pendeta Latu Konsina, pengarang lagu Hidup Adalah Kesempatan. Hidup ini kan anugerah, Pak Sitanggang. Tentu Bapak berusaha berjuang maksimal kalau kita mengikhlaskan perjuangan kita itu kan, toh kita sebutlah bahasa umum disebut garis tangan begitu. Perjuangan kita kadangkala tidak seperti yang kita inginkan. Lalu memang banyak hal misteri dalam hidup ini yang kita tidak pikirkan malah diberi lebih oleh pencipta begitu. Apa yang sudah Bapak putuskan semacam resume, nanti perjuangan ini diikhlaskan bahwa memang apapun yang hasilnya kita berserah bahwa itu yang terbaik untuk Tuhan begitu. Yes, itu pertanyaan yang memang futuristik dan kita bilang eskatologis. Nah, jadi saya sudah pikul kuk yang Tuhan berikan itu, dan Pak Haritano melalui Perindo memberi kesempatan kami untuk berkarya di sana. Sebagai 30 tahun di bank, ya nggak pernah mengerjakan sesuatu itu dengan ecek-ecek. Ya, harus memiliki profesionalisme dan memiliki integritas. Ya, maka apapun dan kepalang mandi harus basah, tapi terukur. Ya, tapi terukur, tidak harus mengorbankan uang, harta dan lain-lain. Tetapi kami akan berbuat dengan apa adanya, dengan modal nama baik kami yang masih ada di Kalimantan Selatan ini. Nah, soal hasilnya, biarlah itu Tuhan yang mempunyai kehendak. Yang penting, seperti Musa berkata kepada Debata, kepada Allah yang Maha Kuasa, ini aku Tuhan, utuslah aku. Itu kami sikapi dengan sekarang. Kalaupun nanti hasilnya tidak sampai ke DPR, tapi saya puas. Saya sudah berniat, berusaha, berupaya, capek, mengeluarkan uang untuk melaksanakan dan untuk mewujudkan atau mengaktualisasikan ilmu yang kami peroleh dan firman Tuhan yang kami peroleh untuk menjadi berdampak bagi sesama manusia. Seperti kata lagu tadi, mumpung saya masih sehat Bapak, mumpung saya masih bisa bernapas, mumpung saya masih bisa bicara, mumpung saya masih bisa berjalan, saya masih melakukannya untuk Tuhan. Tapi saya sudah berkata kepada Tuhan, inilah kami, utuslah kami, jadilah kehendak-Mu untuk kami. Itu Bapak. Terima kasih waktunya. Shalom. Shalom, Tuhan berkati.